Gue Hana. Gue Gracia. Kita lagi di mana, Grace? Kita lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah. Ngapain kita di sini, Grace? Kita pastinya bakal keliling di sini karena katanya ya Hana, di sini itu udah banyak banget perubahannya. Apa aja tuh? Banyak pasti ya? Banyak banget. Pokoknya nanti kita pasti bakal keliling ke semua tempat yang ada di sini. Boleh banget. Yuk keliling, gas! Yuk, langsung aja ya. Yoi! Kenapa sih? Aduh, capek banget nih. Kak, Ya. mau naik EV? Boleh, Mas. Boleh, kenapa enggak? Nah, asik nih kita Iya. bisa keliling naik ini. Betul. Yuk. Oke, simpan dulu sepedanya ya. Oke. Nih, Mas, sepeda udah kita taruh. Ayo, Grace, masuk. Oke. Ayo Mas, langsung kita berangkat. Oke, kita berang-berang makan coklat, berangkat. Wow, Oke. Oke. Makasih banyak, Makasih Bapak. ya, Mas. Dadah. Nah, ini nih kereta gantungnya, Grace. Wow, berarti kita bisa ngeliat pemandangan dari atas nih. Bener banget. Yuk. Awas tangan kakinya ya. Oke. Wah, sekarang kita udah di kereta gantung ya, Kak ya. Keren banget ya Hani. Oh iya. Dari sini kita bisa ngelihat ada masjid. banyak spot-spot yang ada ininya juga, anjungan-anjungan. Nah katanya nih kita tuh bisa ngeliat pulau nggak sih dari Iya, sini? bener. Bisa ngeliat Indonesia secara keseluruhan pulau-pulaunya. Bener banget. Nih kira-kira aman nggak ya, Grace? Harusnya aman ya. Karena kita udah nggak bisa, kita udah di tengah-tengah nih. Nah iya, mau turun nggak bisa ya. Iya. Polisi tidur. Oh iya. Nah, di sini tuh katanya pulau archipelago. Nah, kita bisa ngeliat nih Oh, pulau-pulau Sumatera Indonesia. nggak sih? Ini Sumatera. Ini apa? Ini Jawa, itu Kalimantan, itu Sulawesi. Iya benar. Bener ya, Kak? Benar itu Sumatera, Jawa. Nah, abis jalan-jalan pakai kereta gantung, sekarang Hana dan Grace datang ke destinasi berikutnya nih. Ada yang bisa tebak nggak? Ya, betul banget, ke Museum Fauna Indonesia, Komodo, dan Taman Reptilia. Di sana, Hana dan Grace lihat banyak banget reptil, mulai dari biawak, komodo, kadal, kura-kura, dan masih banyak lainnya. Lihat tuh, si Hana dan Grace seneng banget sampai foto-foto di depan Museum Komodonya. Oke Sobat 7, tadi aku dan Hana udah keliling di area Taman Mini Indonesia Indah. Nah tadi kita tuh seru banget ya Seru banget. kegiatan kita hari ini ya. Banyak banget spot-spot menarik yang pastinya seru banget. Nah hari ini kita udah bersama dengan Ibu Emil dan Bapak Dwi. Langsung aja kali ya kita kepoin ada apa aja sih di Taman Mini Indonesia Indah. Apa sih mungkin ada perbedaan-perbedaan kali ya. Halo Ibu Emil. Halo. Pak. Halo. Mau nanya nih Pak, di Taman Mini Indonesia Indah ini kan udah revitalisasi. Itu apa aja sih yang ada perubahannya? Baik, tentunya pertama-tama kita mengucapkan selamat tahun baru dulu ya. Ini kan di awal tahun ini tentunya kita juga berharap
semuanya lebih baik, khususnya untuk dunia pariwisata ya. Dan juga khususnya buat Taman Mini ya, memang kita sudah melakukan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini oleh Kementerian PUPR ya, dari bulan Januari akhir sampai dengan sekitar akhir September, tanggal 30 September selesai. Kemudian ada penyerahan secara sementara untuk dilakukan pemanfaatan oleh Taman Wisata Candi ya sebagai pengelola Taman Mini. Ada banyak hal yang dilakukan perubahannya ya, karena memang sudah cukup lama ini Taman Mini tidak dilakukan revitalisasi, sehingga dalam rangka juga untuk kegiatan menyambut kegiatan G20 ya, kan ada kegiatan side event yang akan dilakukan di Taman Mini, maka oleh pemerintah dilakukan revitalisasi. Antara lain yang pertama mungkin dari depan udah bisa lihat ya, adanya perubahan pintu masuk. Ya, pintu masuk yang tadi di pintu 1 sekarang udah pindah ke pintu 3 dengan konsep yang cantik sekali. Begitu masuk sudah bisa melihat langsung pandangan apa yang sangat-sangat fenomenal adalah di Keong Mas ya. Jadi Keong Mas juga sudah ditata cantik ya. Kemudian dari Keong Mas kita juga melihat ada beberapa bangunan yang sudah didemolis ya. Antara lain Museum Telkom yang tadinya museum sekarang adalah jadi Plaza Gajah Mada. Jadi di Taman Mini ini sekarang sudah menjadi ruang terbuka yang sangat banyak ya. Jadi ada 70% ruang terbuka dan sisanya 30% ruang tertutup. Sehingga banyak sekali tempat-tempat yang bisa dilihat dan menjadi tempat-tempat untuk olahraga khususnya. Ya, tadi kita melihat di depan sudah direvitalisasi yang terkait masalah pintu masuk. Kemudian untuk adanya elevated parking ya. Jadi semua pengunjung yang datang ke Taman Mini semuanya bisa parkir di tempat yang sudah kita sediakan, karena di dalam kawasan ini lagi sudah tidak boleh lagi ada mobil emisi karbon yang masuk ke dalam kawasan. Jadi karena kita harus mendukung, karena sudah dibuat penataan yang cantik ini dengan lebih banyak ruang terbuka, otomatis juga kita harus dukung supaya tidak ada lagi emisi karbon di dalam kawasan. Oh, pantas tadi ada mobil itu ya. Kita sekarang mengedepankan mobil listrik. Jadi semua yang ada dalam kawasan ini nantinya ke depan ini sudah menggunakan semua dengan mobil listrik. Jadi benar-benar Taman Mini dalam kawasan yang 150 hektar ini nanti bisa bebas dari emisi karbon. Sehingga kita bisa menyumbangkan oksigen yang banyak dalam kawasan ini. Masyarakat yang berkunjung, wisatawan yang berkunjung semuanya akan merasakan fenomena baru dengan lebih segar, lebih nyaman, dan tentunya atraksinya lebih banyak nantinya. Oke, berarti sebenarnya tujuannya untuk lebih mengundang masyarakat untuk bisa datang ke Taman Mini Indonesia ya Bu ya. Nah mungkin kalau misalkan apakah ada perbedaan yang signifikan nggak sih Bu dengan yang dulu gitu? Ada dong. Atau misalkan ada spot tambahan atau ada. Gimana? Jadi kalau yang dulu kan mobil boleh masuk. Jadi orang tuh justru malah macetnya di dalam tuh oleh kendaraan. Tapi sekarang semua fasilitas untuk kepentingan pengunjung sudah lebih banyak. Satu adalah pedestrian untuk jalan kaki itu lebih luas. Kemudian ada jalur trek sepeda. Semuanya orang bisa melakukan kegiatan olahraga dengan sepeda. Kemudian di kawasan Danau Archipelago ya, yang tadinya kawasannya tidak ada tempat untuk bisa olahraga, tapi sekarang sudah dipenuhi dengan beberapa atraksi-atraksi untuk bisa kegiatan olahraga. Ada promenade yang bisa dipakai untuk lari mengelilingi Danau Archipelago. Kemudian ada lagi yang baru, di sana ada panggung budaya. Ya, panggung budaya ini yang terbuka bisa digunakan untuk kegiatan budaya, kegiatan apapun yang diselenggarakan di Taman Mini bisa dilakukan di sana. Kemudian juga ada satu bangunan baru, ya, yaitu adalah Menara Pandang. Itu Menara Pandang Saujana, itu ada sekitar 6 lantai ya, tempatnya sangat cantik sekali, bisa melihat pemandangan Danau Archipelago dari atas. Wow. Itu sangat cantik sekali, apalagi kalau teman-teman datangnya di waktu malam hari. Wow, akan ada atraksi lampu-lampu di sekitar danau dan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Bisa melihat Indonesia secara langsung ya, seluruh Indonesia kita kelihatan adalah pulaunya di situ dan dengan suasana yang berbeda. Keren banget. Bapak, aku penanya nih Pak. Nah, gimana caranya Taman Mini Indonesia Indah ini bisa mempertahankan eksistensinya? Karena kan di luar nih Pak, maksudnya banyak tempat wisata yang juga menarik gitu.
Ya tentu kita mengedepankan pemasaran yang kekinian ya. Sekarang kan kalau dulu kita canvassing ke sekolah-sekolah ya, kita sekarang dengan media sosial ya, media sosial yang tentu akan kita perbesar lagi, kita gerakkan lebih masif lagi kepada masyarakat, terutama anak-anak muda, bahwa Taman Mini sekarang ini tentu sudah berbeda dengan yang lalu. Gitu artinya bahwa media sosial ini sangat penting sekali. Dengan adanya TikTok, dengan adanya media sosial yang ada, YouTube dan sebagainya, ini kita tentu akan mengarah ke sana bahwa kaum milenial lah yang sekarang ini harus datang ke Taman Mini untuk melihat, karena mempelajari Taman Mini tentu tidak hanya terkait dengan budayanya saja, tapi edukasinya juga sangat banyak. Kita punya banyak museum, kita punya banyak taman yang tentu menarik bagi anak-anak muda sekarang, bahwa Taman Mini ini harus sudah berubah menjadi kawasan kekinian yang ramah terhadap anak muda tentunya. Tambah lagi juga tentunya dengan atraksi-atraksi yang baru ya, yang menarik untuk anak-anak muda. Jadi apa tuh, Bu? Ya Iya. bisa kita nanti tampilkan musik-musik indie yang menarik di sini. ada musik Parade dengan budaya, dengan anjungan-anjungan yang menarik, sehingga anak-anak muda yang tadinya tidak begitu paham tentang Taman Mini, mereka akan tertarik untuk masuk ke dalam kawasan ini. Dan tentunya mungkin museum-museum juga ke depan nanti kita utamakan juga mereka harus merubah, harus dengan menggunakan digitalisasi, sehingga lebih menjadi daya tarik untuk anak-anak muda, anak-anak milenial. Nah, ke depannya nih Bu, Pak, apa sih yang akan Taman Mini lakukan? Apa yang diharapkan untuk ke depannya untuk Taman Mini gitu? Nanti mau mau spot rumah Iya. dari daerah-daerah mana lagi? Atau Bisa mungkin nanti apa aja? ditambah spot-spot yang lebih menarik atau gimana gitu, Bu? Kemungkinan kalau untuk bangunan baru tidak ya, tapi kita akan banyak kegiatan atraksi-atraksi, event-event internasional, event-event nasional banyak itu event-event yang bisa kita lakukan, baik di bidang sport, musik, dan budaya, itu akan kita lakukan bersama-sama. Kita berkolaborasi dengan para komunitas. Jadi ini yang menjadi sesuatu yang menarik ya tentunya ke depan. Ada kemungkinan juga akan ada atraksi-atraksi baru ya ke depan. Nanti kita juga akan ada dancing fountain di Danau Archipelago ya, yang akan menjadi sesuatu yang menarik untuk di malam hari ya. Jadi ada kegiatan malam hari juga nanti rencana Taman Mini ke depan, sehingga memang benar-benar menjadi salah satu destinasi tujuan wisata bagi masyarakat di Jakarta maupun di Indonesia. Kalau Anjungan tentu juga akan ditambah ya, karena provinsi kita kan ada pemekaran lagi, ada Papua ya, 3 Papua, terus kemudian kita juga belum punya Kalimantan Utara, sehingga nanti kita akan tambah anjungan-anjungan tersebut di Taman Mini, sehingga akan lebih lengkap provinsi yang ada di Indonesia di Taman Mini tentunya. Pokoknya Taman Mini sebenarnya di kedepannya pasti akan tetap terus berkembang gitu pasti. ya. Kita harus banyak inovasi ke depan. Betul. Inovasi dan kreativitas untuk kegiatan-kegiatan yang kita tampilkan pasti tentunya harus yang menarik. Benar banget. Benar banget. Makasih banyak ya Ibu dan Bapak untuk berbagi informasi tentang Taman Mini Indonesia Indah, Mbak. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Yang penting berkunjung ke Taman Mini, ada sesuatu yang berbeda dan pasti tentunya akan menyenangkan. Udah ya guys, kita mau nunggu sunset dulu nih. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.